Oke, halo, nama aku Lady Nur Cita Mawardi, biasa dipanggil Cita. Aku adalah co-founder dari ibunda.id. Awal mulanya aku tuh kuliah psikologi kan, jadi kuliah psikologi di salah satu universitas di sini. Terus ketemu sama partnerku Arif, sama salah satu partnernya juga. Kemudian punya ide untuk bangun Ibunda ini. Kemudian ya udah sama-sama besarin Ibunda dari awal gitu. Sebenarnya yang membuat kita akhirnya satu visi untuk ngebangun Ibunda adalah kita punya interest yang sama nih untuk ngembangin layanan kesehatan mental di Indonesia gitu. Karena dari kita masing-masing punya cerita nih terhadap isu kesehatan mental gitu. Itu yang sama-sama membuat kita punya semangat dan punya visi nih untuk ngebangun dan membesarkan si ibunda.id ini. Alright, jadi yang membedakan sih sebenarnya nggak ada bedanya ya kalau dari ngomongin dari segi pelayanan, standar kode etiknya dan lain-lain gitu, karena kita juga sangat sangat detail tuh terhadap hal itu gitu. Jadi emang yang dilakukan layanannya kurang lebih sama-sama konseling, cuman yang membedakan mungkin karena kalau misalnya layanan konseling pada umumnya masih ada di rumah sakit, ada di klinik gitu ya, terus ada di tempat yang memang punya branding tersendiri gitu. Bedanya sebenarnya ibunda.id ini kemudian melakukan pendekatan terlebih dahulu nih, ibaratnya kita jemput bola gitu ke mereka dengan memfasilitasi konseling via online gitu, yang lebih accessible sebenarnya. Mereka nggak mesti pergi ke satu tempat sehingga mereka dilihat orang pergi ke klinik atau ke rumah sakit kayak gitu. Terus juga sebenarnya membedakan karena tadi itu jemput bola itu maksudnya kita memberikan edukasi juga loh ke mereka bahwa seberapa penting sih kesehatan mental itu. Jadi nggak cuman kayak kita ibaratnya cuma duduk diem nunggu klien gitu. Kita make sure bahwa layanan kita tuh memang benar-benar dibutuhin sama mereka gitu. Jadi ngasih edukasi di awal sampai akhirnya mereka yakin bahwa oke, ini kayaknya gue mau berbenah diri gitu, akhirnya mereka willing untuk hubungin psikolog kita gitu, dan itu online, safe, itu one-on-one session sama psikolognya, dan mereka bisa pilih loh. Atau misalnya di Ibunda itu ada sistem match expert yang bisa matchin antara kebutuhan klien sama psikolog yang sesuai gitu. Itu sih. Jadi perbedaan itu yang kemudian jadi warna tersendiri tuh buat layanan kesehatan mental gitu. Dan akhirnya kita fasilitasi, kita lengkapin juga dengan O2O, jadi kayak dari online ke offline atau dari offline ke online gitu, sehingga beberapa kasus yang memang butuh penanganan secara langsung ya udah langsung offline aja gitu. Kita udah ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Bali. Oke, jadi biasanya kalau mau konseling itu klien dari depan, terus mereka jalan aja ke ruangan konselingnya di sini. Jadi ruangan konselingnya tuh ada dua, di sini sama di sini, dan masing-masing ruangannya tuh pasti beda-beda. Jadi kalau ini biasanya akan kita set ada sofanya gitu, biasanya buat relaksasi di sini. Jadi buat biasanya kasus-kasus yang emang butuh emotional therapy, ruangannya di sini gitu. Nanti mereka bisa ada sofanya, terus mereka bisa jauh lebih tenang dulu gitu, baru mulai konselingnya. Terus kalau yang di sini nah, kalau di sini tuh biasanya dipakai ruang konseling buat couple juga bisa. Jadi buat couple konseling tuh biasanya bisa dipakai di sini, jadi berdua gitu. Kalau ruangan ini banyaknya dipakai buat couple konseling atau misalnya buat karir konseling dan lain-lain gitu. Jadi kalau di ibunda.id tuh konselingnya ada macem-macem, ada banyak banget jenisnya, baik yang general konseling, jadi kayak konseling secara umum gitu, masalahnya apa aja, one-on-one sama psikolognya. Ada juga yang konseling buat pranikah, jadi couple konseling gitu, couple konseling pranikah, ataupun buat yang udah menikah. Terus juga ada konseling buat buat karir coaching sebenarnya, jadi kayak karir coaching itu juga ada. Terus konseling buat grup juga ada, jadi kayak kita buat support group gitu, itu juga ada di sini. Biasanya weekend kita buatnya support groupnya gitu. Terus kita juga sekarang lagi mau coba merambah konseling di dunia e-sport nih gitu. Di dunia e-sport itu gimana tuh dunia e-sport? Karena banyak banget atlet-atlet nih. Bener-bener loh ya, astagfirullahaladzim, jangan berisik dong Pak. Heboh dah.
Ya, jadi kita kenapa di e-sport itu, jadi kita ngelihat ada kebutuhan sebenarnya beberapa teman-teman nih dari e-sport tuh banyak yang mungkin atlet-atletnya sangat terpressure banget kan banyak latihan juga dan lain-lain. Jadi maintain gimana sih para atlet ini tetap sehat mental dalam menjalankan setiap kompetisi yang ada gitu. Pertama ngomongin dari stigma dulu. Jadi karena adanya stigma tuh musuh besar bersama soalnya pemahaman. Tapi stigma ini kan kemudian bisa di solving dengan cara edukasi yang tepat kan sebenarnya. Nah awalnya tuh kita melihat bahwa gila stigma ini tuh benar-benar mengakar ya. Maksudnya nggak cuma ngelihat dari segi sosial ekonomi status, tapi benar-benar siapapun bisa punya stigma itu gitu. Nah si problem itu adalah stigma ini bahwa pergi ke psikolog harus gila, pergi ke psikolog harus keburu parah banget gitu dan lain-lain. Nah, problems ini sebenarnya yang pertama yang kita lihat, yang kita capture awalnya banget gitu. Padahal sebenarnya ngomongin kesehatan mental itu kan sama kayak kita ngomongin kesehatan fisik ya. Harus jaga imun nih. Kalau fisik, imun fisik ya, kalau misalnya mental juga kita punya imun kita juga untuk harus kita jaga gitu. Karena kan setiap hari kita beraktivitas, ketemu masalah dan lain-lain gitu kan. Itu yang kadang suka luput juga dipikirin sama orang. Itu sih sebenarnya bahwa kita lawan si stigma ini dulu gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya ngomongin soal layanan kesehatan mental di Indonesia juga masih terbatasnya SDM-nya gitu. Jadi kayak praktisi kesehatan mentalnya juga masih sangat terbatas. Apalagi rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan mental kan di Indonesia tuh luas banget ya dari ujung ke ujung gitu, dan nggak semua provinsi itu nggak ngomongin kota ya, tapi nggak semua provinsi itu punya rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan mental gitu, dan nggak semua psikolognya di setiap kota. Dan kita tahu jarak kalau di Jawa mungkin udah sangat lebih accessible kan, tapi kalau misalnya di pulau-pulau lain juga susah buat menjangkau itu gitu sih. Jadi dari segi sumber daya manusianya juga, dari segi praktisinya, dari segi akses layanannya juga masih sangat terbatas. Itu sih yang dua hal itu yang kemudian kita capture, yang akhirnya oke, emang harus ada nih cara yang bisa setidaknya memfasilitasi hal itu dalam hal yang cukup cepat gitu, dalam waktu yang sangat dekat gitu. Kalau day to day task, kalau di Ibunda itu kita terdiri dari beberapa, karena kita punya 3 produk di dalamnya kan, dan masing-masing produk udah cukup sibuk sama aktivitasnya mereka masing-masing gitu ya. Jadi kayak misalnya konseling tentu ngurus nggak cuman platformnya, kemudian nggak cuman ngurus konseling setiap harinya, karena setiap hari ada konseling kan, dan yang konseling nggak cuma online tapi juga offline, dan nggak cuma dari Indonesia tapi juga dari luar negeri gitu. Jadi ada banyak banget yang diurusin terkait sama ngurusin klien dan lain-lain gitu. Kalau produk kita yang Insight Me, day to day task-nya banyak lebih create konten sih. Jadi konten-konten, karena kan kita ngasih edukasi kesehatan mental gitu. Jadi buat banyak create kontennya gitu. Kalau WorkMe lebih banyak, produk kita yang ketiga itu lebih banyak ngurusin ini sih sebenarnya day to day task-nya lebih ke banyak pitching sebenarnya, karena lebih banyak hubungan sama company gitu. Challenges ya apa ya? Karena menurutku sebenarnya setiap hari selalu ada tantangan baru gitu. Tapi di role aku sendiri mungkin, kalau aku nggak tahu ya, nggak bisa menyamakan di role ini di setiap orang gitu. Tapi kalau yang aku alami sendiri dari awal sampai sekarang tentu banyak banget sih. Karena aku latar belakangnya psikologi banget, jadi agak harus belajar banget di awal tentang running business dan lain-lain gitu. Terus challenge-nya juga adalah di awal-awal Ibunda meyakinkan psikolog-psikolog nih untuk gabung ke Ibunda. Karena kan juga waktu di awal kita bangun itu belum ada tuh yang namanya telekonseling gitu, belum ada yang ngomongin soal konsultasi online dan lain-lain gitu. Jadi banyak psikolog juga yang mungkin masih ragu gitu ya, apakah ini bisa dipakai metodenya dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga challenge-nya adalah ini sih sebenarnya, terus maintaining apa yang ada sekarang gitu. Jadi maintaining dan improving itu yang challenge banget gitu, karena cepat banget perubahannya di industri ini dan terus improve sih, itu sih yang memotivasi ya.
Yang memotivasi aku sampai sekarang di posisi ini sebenarnya adalah pertama pasti progresnya klien kita. Jadi setiap user atau customer kita tuh bener-bener menginspirasi gitu. Kayak mungkin gak cuman aku ya, tapi semua tim di Ibunda. Setiap kita capek, rasanya tuh kita harus selalu membaca ucapan terima kasih dari berbagai teman-teman klien ataupun customer gitu ya. Kayaknya tuh rasanya nyembuhin banget gitu, atau jadi hilang rasa capeknya gitu. Jadi itu sih pertama, bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata berkontribusi buat hidup orang lain gitu. Itu langsung gitu. Itu sangat memotivasi. Yang kedua yang memotivasi tentu tim aku sih, partnerku Arif dan semua tim Ibunda itu sangat memotivasi. Jadi ketika aku sendiri secara pribadi capek ngelihat mereka jauh lebih semangat, kan jadi memicu, oh gue capek, mereka jauh lebih semangat gitu. Oke, kita semangat lagi gitu. Itu sih sebenarnya memotivasi. Oke, kalau di Ibunda sendiri, setiap yang memberikan konseling itu harus dia sudah terdaftar sebagai psikolog ataupun psikiater gitu. Jadi biasanya mereka ngambil S1-nya psikolog. Kalau psikolog sama psikiater kan beda ya background pendidikannya. Jadi kalau psikolog S1 psikologi, S2 magister psikologi yang ambil klinis biasanya. Terus juga mendaftarkan dan terdaftar di Kementerian Kesehatan dan juga terdaftar di HIMSI. Itu udah paling penting. Kalau psikiater pasti udah harus terdaftar di IDI, terdaftar juga di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi step-stepnya sekolah dulu nih. Kalau psikolog S1, S2-nya psikolog. Kalau psikiater berarti dia ambil kedokteran spesialis untuk kejiwaan gitu. Sejauh ini sih sebenarnya apa yang didapetin di kuliah tuh jadi kayak patokan kita sih. Jadi di psikologi, kalau psikolog sendiri kan psikolog dan psikiater kan kita punya kitab suci ya, namanya DSM gitu, buku DSM. Jadi itu buku panduan diagnosis gitu. Jadi udah pasti itu yang jadi panduan kita gitu. Tapi kalau teori-teori di kuliah tentu akan jadi background knowledge kita sih. Jadi ketika menghadapi klien mau nggak mau kita harus pakai gitu. Jadi beberapa insight juga ketika ngadepin klien gitu. Tapi sebenarnya juga ada pengaruh terhadap experience juga. Jadi semakin banyak nih tabungan pengalaman kita, tabungan pengetahuan kita tentang kehidupan, itu juga mempengaruhi worldview kita nih terhadap berbagai kasus. Karena kan kita nggak bisa pilih ya mau klien yang kayak gimana gitu, atau mau nemuin user yang kayak gimana, kan mereka dari background dan pengalaman yang berbeda-beda gitu. Jadi penting nih buat psikolog sebenarnya untuk juga banyak tahu tentang berbagai hal di kehidupan gitu, untuk bisa punya sudut pandang yang sama. Kan psikolog harus bisa berempati kan, harus bisa berada di posisinya si user atau si klien itu sendiri gitu. Jadi tentu jam terbang juga mempengaruhi, semakin banyak pandangan tentang berbagai hal juga akan sangat mempengaruhi gitu sih. Yang aku pahami ya, dan yang aku observasi juga, aku pelajarin juga gitu dari psikolog-psikolog senior gitu, dari mentor-mentor aku, yang paling jadi modal utama itu adalah sebenarnya untuk self awareness. Jadi penting banget punya self awareness, karena kita kan akan menghadapi orang nih, ibaratnya kita akan nyemplung nih di kehidupan orang, dan apa yang kita katakan, apa yang kita berikan itu akan berpengaruh buat kehidupan dia selama-lamanya loh gitu. Jadi penting untuk tahu self awareness itu biar kita tahu nih, oh kelebihan kita tuh apa, kurangnya kita di mana, sehingga ketika kita menghadapi isu-isu yang kita punya sebenarnya dan itu ada di klien, make sure kalau misalnya itu nggak kita transfer gitu sebenarnya. Jadi punya self awareness tuh akhirnya juga mempengaruhi kita untuk punya self control gitu. Itu buat aku tuh kayak udah jadi prinsip dasar banget buat psikolog gitu, buat psikolog psikiater tuh penting banget untuk bisa kemudian juga bisa membentengi diri gitu. Seperti apa sih batasan-batasan yang dimiliki gitu. Selain daripada komunikasi tentu ya, jadi communication skill tuh penting banget, apalagi komunikasi yang bisa berempati gitu kan, gak semua orang paham terhadap hal itu dan punya skill itu gitu. Nah itu penting tentu komunikasi.
komunikasi gitu. Terlepas dari skill-skill yang lain sebenarnya tergantung daripada si psikolog masing-masing mau mengembangkan di mana. Tapi yang jelas yang aku pahami sendiri bahwa jadi psikolog ataupun psikiater kita kan semua science based ya. Jadi mau nggak mau belajar itu jadi prinsip seumur hidup gitu. Jadi kita harus belajar terus karena ilmu pengetahuan terus berkembang kan. Jadi sebenarnya lebih kepada skill lainnya yang bisa diberi atau kita pelajari itu bisa banyak banget tergantung interest kita sebenarnya. Ada beberapa psikolog yang kemudian interestnya di kriminologi misalnya, dia bisa ngambil skill atau bisa ngambil kelas-kelas yang lain, sebenarnya bisa banyak banget. Tapi yang paling penting tuh itu sebenarnya kalau misalnya udah bisa jadi diri sendiri, udah selesai sama diri sendiri, udah bisa membentengi diri sendiri, kemudian punya skill komunikasi, punya background knowledge sebagai psikolog yang cukup baik, jam terbang yang cukup baik, experience cukup baik gitu. Lama-kelamaan skill yang lain juga akan ikut berkembang juga sebenarnya gitu. Ya, yang pertama cara menghadapi teman-teman yang mungkin sedang lagi dalam permasalahan, sedang struggling gitu ya. Yang pertama adalah being human sih. Jadi karena kita sesama manusia ya maka perlakukan orang lain selayaknya mereka manusia gitu. Yang kita hadapi ini sekarang manusia loh, dan kita juga manusia. Sesama manusia kan kita harus saling menghargai satu sama lain gitu dan lain-lain. Nah, gimana sih cara menghargai yang tepat? Nah, kamu kenalin dong orang yang sedang kamu hadapi itu seperti apa, butuh treatment yang kayak gimana. Karena kan setiap orang bisa berbeda-beda kan. Gitu. Cari cara terbaik untuk bisa berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik, cara menghargai dia, maunya dihargai seperti apa gitu. Itu. Yang kedua, jadi teman yang baik sih. Jadi teman yang baik itu maksudnya kita sadar bahwa kita hanya teman. Jadi karena kita hanya temannya dia, ya maka yang bisa kita lakukan adalah ada di saat dia butuh, kemudian mendengarkan dia dengan baik gitu. Terus yang ketiga adalah sebenarnya merekomendasikan dia ke orang yang lebih profesional gitu. Kita suka jadi kelewat batas gitu ya, karena kita greget mungkin karena kita teman dekatnya dan kita merasa kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini dan lain-lain gitu. Jadi kita pengennya kita yang mengarahkan dia untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Padahal kita tahu bahwa kita punya keterbatasan dan mungkin kita nggak ada di background itu gitu. Jadi selalu ajak orang tersebut untuk emang ketemu profesional gitu. Itu jauh lebih akan sangat membantu, karena kalau enggak ya kita kan ada di lingkaran situ aja. Tapi itu tadi sih bahwa being human and being friends tuh itu penting banget. Jadi ya kalau kamu temennya ya tanya ke dia, kamu butuh bantuan aku apa gitu. Jadi jangan langsung, oh ya gue tahu nih kalau lo sedih lo butuhnya ini. Siapa tahu kali ini waktunya beda. Siapa tahu kali ini ketika dia sedih dia nggak butuh dipuk-puk gitu. Kan bisa aja berbeda gitu. Jadi rather than kita assume something, mendingan kita tanya aja kamu butuhnya apa gitu. Dan mungkin dia jadi lebih ngerasa diperhatiin kan. Oh dia jadi lebih perhatian nih sama aku, padahal kita cuma just question, cuma nanya aja kamu butuhnya apa gitu. Tapi kan buat dia jadinya, oh orang ini ada nih buat aku gitu. Buat tips buat teman-teman yang mau jadi psikolog mungkin, atau jadi psikiater, atau mau bergerak di bidang kesehatan mental, tipsnya yang pertama adalah temuin purpose kamu dulu. Jadi apa sih sebenarnya yang menggerakkan kamu? Apakah jangan-jangan karena lagi trending aja nih kesehatan mental, jadi makanya kamu pengen gabung gitu. Tapi harus temuin sesuatu yang emang itu menggerakkan kamu banget gitu. Gue nggak bisa, ibaratnya kayak gue nggak bisa kalau misalnya ngelihat orang nangis gitu, atau gue nggak bisa melihat orang struggling gitu. Sehingga itu jadi menggerakkan kamu untuk pengen bantuin orang terus. Nah itu udah ketemu tuh akhirnya, oh oke, gue punya alasan untuk bertahan nih di industri ini gitu. Terus yang kedua, tipsnya adalah belajar selalu, karena ini industri yang karena field ini cukup cepat perubahannya, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi saintifiknya juga selalu ada riset baru. Jadi jangan pernah capek untuk belajar gitu, mau nggak mau kita harus terus belajar. Terus yang ketiga adalah pelan-pelan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi sebelum kita membuka diri ke orang lain, ke dunia lain, ke orang lain gitu ya, make sure juga kalau misalnya kita tuh udah bisa tahu nih cara menghandle diri kita sendiri, itu penting. Jadi kita sebelum bantu orang harus bantu diri sendiri, sehingga ketika kita bantu orang kita ready full buat dia gitu. Itu aja sih sebenarnya tipsnya.